Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. أيها الإخوة, jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari saya yang semoga kita semua senantiasa diberikan dan dilimpahkan rahmat serta kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apapun kondisi yang ada pada diri kita. Karena sesungguhnya nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih banyak dibandingkan seandainya seseorang melihat kesusahan ataupun kesedihan yang terjadi pada dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Oleh karenanya sudah sepantasnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dengan syukur tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menambahkan buat kita nikmat-nikmat yang lainnya. Pada pagi yang sedikit berkabut ini, berasap maksudnya, kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kita terkait orang yang seharusnya paling kita cintai sebagai bentuk dari kesempurnaan iman yang dimiliki oleh seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yuhibbu ahadukum la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dia cintai dibandingkan orang tuanya,
dibandingkan anaknya, dan juga dibandingkan semua manusia. Sudah sepantasnya orang-orang beriman lebih mendahulukan perkataan beliau setelah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, dibandingkan dia melihat, memandang perkataan-perkataan selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka untuk menumbuhkan kecintaan tersebut, maka kita akan membaca sebagian dari hadis-hadis terkait dengan bagaimana ciri fisik beliau, perawakan yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada beliau sebagai manusia yang sangat sempurna. Kita mengkaji hadis-hadis terkait dengan permasalahan-permasalahan ini agar lebih mengenal beliau, dan dengan lebih mengenal tersebut semakin tumbuh kecintaan kepada beliau, kerinduan untuk bertemu dengan beliau dan bertetangga dengan beliau di surga kelak insyaallah tabaraka wa ta'ala. Kita tentunya akan langsung membaca hadis yang terdapat di dalam Syama'il Al-Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, dan buku yang saya gunakan adalah syarahnya, yakni syarh Syama'ili An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad Al-Badar hafizahullah ta'ala. Sebagian hadis-hadisnya kita udah baca hadis dari yang pertama hingga yang keempat pada pertemuan yang telah lalu, telah silam. Kita akan lanjutkan hadis yang kelima hari ini, yakni hadis Imam Tirmidzi berkata, haddatsana Muhammad bin Ismail qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Al-Mas'udi an Uthman bin Muslim ibn Hurmuz an Nafi ibn Jubair ibn Mut'im an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam hadis ini Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu bercerita tentang Nabi. Beliau berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bit-tawil wala bil-qasir. Tidaklah Nabi tersebut beliau tinggi, dan tinggi yang dimaksud adalah sangat tinggi sebagaimana hadis yang telah kita baca sebelum-sebelumnya, sangat tinggi yang nampak jangkung, wala bil qasiri, tidak juga beliau itu pendek, syasnul kaffaini wal qadamain, kedua telapak tangan beliau tebal, begitu juga dengan kedua telapak kaki beliau juga tebal. Nanti kita akan jelaskan insyaallah. Kemudian beliau berkata, melanjutkan, dhahmur ra'si, kepala beliau besar, padat, dan tentunya sesuai dengan postur tubuhnya yang sedang, yang sempurna sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis. Tidak mungkin dada beliau bidang, bahu beliau lebar, antara dua bahunya lebar, kemudian kepalanya kecil. Ini hal yang tidak mungkin tentunya, dan itu mengurangi kesempurnaan. Jadi untuk kesempurnaan tentunya kepala beliau juga besar sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan dhahmur ra'si, kepala beliau besar. Dhahmul karadis, persendian tulang beliau juga besar. Tawilul masrubah,
memanjang. Masrubah adalah bulu-bulu halus yang tumbuh di antara dada dan pusar, dan itu memanjang dari dada hingga ke pusar beliau tumbuh bulu-bulu halusnya. Idza masya, apa beliau berjalan melangkah, takaffa'a takaffuan, beliau melangkah sebagaimana orang yang turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Takaffa, condong ke depan beliau jalannya. Ka'annama yanhattu min sababin, seolah-olah beliau turun karena tempat tersebut adalah tempat yang landai, ya, seolah-olah beliau turun jalannya. Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya, kata Ali bin Abi Thalib, tidak pernah melihat orang yang seperti beliau sebelumnya, tidak pernah pula setelahnya ada orang yang seperti beliau ini sempurnanya yang pernah dilihat oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang beliau ceritakan di dalam hadis ini, dan juga para sahabat lainnya juga menceritakannya. Hadis ini statusnya adalah hadis yang hasan. Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahih. Hadisnya adalah hadis hasan. Hadis yang keenam juga dari jalan yang lainnya, tetapi dia memiliki makna yang sama. Jadi kita langsung saja ke syarahnya atau penjelasannya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Beliau mengatakan mensyarah perkataan Ali bin Abi Thalib, di mana Ali berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bit tawili wala bil qasir. Nabi itu tidak tinggi, terlalu tinggi, tidak juga pendek, dan ini juga sudah dijelaskan. Tapi di sini ada tambahan, yakni mutawassitul qamah, perawakan yang sedang, perawakan yang sedang yang dimiliki oleh seseorang. Dan ini kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, wa hadhihi sifatun ishtaraka fi dzikriha kullu man wasafan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sifat yang semua para sahabat yang menceritakan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersepakat tentang sifat ini. Tidak terlalu tinggi, tidak juga pendek. Adapun perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan syasnul kaffaini wal qadamaini. Beliau itu memiliki telapak tangan yang tebal dan juga telapak kaki yang tebal. Yakni ghalidhuhuma. Keduanya itu tebal. Kedua telapak tangan tebal, kedua telapak kaki juga tebal. Dan ini sekali lagi tentu sesuai dengan tubuhnya yang dadanya bidang, yang jarak dua bahunya lebar, ya. Tentu untuk menopang tubuh yang demikian tentu juga harus disesuaikan dengan telapak tangan yang juga tebal, telapak kaki juga tebal. Di sini ada penjelasan wa hadza al-ghalaz. Wa hadzal ghalazu atau ghilazu, wa hadzal ghilazu, ketebalan ini la yaqtadi al khusyunah, tidak menunjukkan kekasaran. Jadi maknanya tebal tersebut bukanlah kasar. Karena Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata mengenai telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wala masistu khazzan wala hariran wala syai'an kana alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya, kata Anas bin Malik, tidak pernah menyentuh khazzan wala hariran. Khazzan itu adalah kain yang ada campuran sutra
bahannya sutra tadi, tapi ada campuran lainnya, bisa katun, wol atau yang sejenisnya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan Anas bin Malik mengatakan, saya tidak pernah menyentuh kain khazan dan juga harir. Khazan tadi campuran sutra dan juga kain sutra harir. Wala syai'an, dan sesuatu apapun itu yang dia lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Ali mengatakan dia tebal tapi tetap lembut. Semoga ini bisa difahami dengan benar dan baik. Nah, di sini diambil juga faidah bahwasanya seseorang, ya memang Nabi lembut tangannya, tapi faidah yang kita dapatkan adalah apabila kita bersalaman, kan ini cerita tentang tangan, tentu ketika menyentuh beliau telapak tangannya, dan bisa jadi kemungkinan tersebut adalah ketika beliau bersalaman. Faidah, seandainya kita bersalaman, maka yang tepat adalah sebaiknya kita dengan lembut juga dengan saudara kita tatkala bersalaman, tidak dengan digenggam keras gitu, sampai hampir patah tangan itu ya, digenggam keras. Tidak. Yang terbaik adalah sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik, lembutnya telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas bin Malik melanjutkan sebagai keterangan dari perkataan Ali bin Abi Thalib ini juga, wa kanat yaduhu al-yana minal hariri, dan adapun telapak ataupun tangan beliau, telapak tangan beliau itu lebih lembut, bahkan lebih lembut daripada harir, yakni sutra. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terkait dengan kepala, di sini Ali bin Abi Thalib berkata, dhahmur ra'si, kepala beliau adalah besar. Jadi kepalanya besar, sesuai tadi tentunya dengan bentuk bahu beliau, kedua bahu beliau yang lebar, dan juga dada beliau yang bidang. Demikian pula dengan perkataan Ali bin Abi Thalib yang mengatakan dhahmul karadis, di mana tulang-tulang ataupun persendian beliau sallallahu alaihi wasallam itu besar. Persendiannya juga besar. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala berkata, wa hadhil awsafu, dan sifat-sifat ini yang telah disebutkan, di antaranya syasdul kaffaini wal qadamain, telapak tangan yang tebal, telapak kaki yang juga tebal, dhahmur ra'si, kepala yang besar, dhahmul karadis, ya, persendian yang juga besar, dan semuanya yang telah dijelaskan tersebut kulluha tadullu ala quwwati biniyatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua menunjukkan, atau postur tubuh yang demikian menunjukkan, ya, niat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kuat, dan Allah Subhanahu wa taala juga annallaha qad a'tahu jisman qawiyan. Allah juga karuniakan kepada beliau tubuh yang juga kuat, ya. Kemudian tawilul masrubah, yakni masrubah adalah asy'arul ladzi yamtaddu minas sadri ila surrah, yakni bulu-bulu halus yang tumbuh dari dada hingga ke pusar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam lahu sya'run mumtaddun min sadri ila surrati. Di
Jadi Nabi SAW juga memiliki bulu-bulu halus tersebut yang memanjang dari dada hingga ke pusar beliau SAW. Terkait cara beliau berjalan, takaffa, sudah kita jelaskan bahwasanya beliau seperti berjalan menurun, ya. Saking sempurnanya di akhir hadis, Ali bin Abi Thalib mengatakan, lam ara qablahu wala ba'dahu mislah. Aku tidak pernah melihat orang yang seperti beliau sebelum dan setelahnya. Karena memang beliau memiliki kesempurnaan, ya, kamalu khilqatihi, penciptaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sempurna untuk beliau, jamalu suratihi, rupa ataupun bentuk beliau yang indah, wa baha'u tal'atihi, penampilan beliau yang elok sallallahu alaihi wasallam, wa ma habbahu Allahu bihi minal husni wal jamali, dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala liputkan untuk beliau, penuhi untuk beliau sallallahu alaihi wasallam berupa keindahan dan keelokan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang ke-7. Di sini hadisnya juga lebih panjang dari hadis sebelumnya. Di sini juga hadis langsung kita baca dari Ali. Dari Ali, ya, atau dari anaknya Muhammad Al-Hanafiyah. Beliau memiliki anak yang bernama Muhammad, tetapi bukan dari Fatimah radhiyallahu taala anha. Muhammad tersebut berkata, kana Aliun radhiyallahu taala anhu idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ali bin Abi Thalib ketika mensifati Rasulullah, beliau mengatakan, lam yakun Rasulullah bit-tawili al-mumaghad. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak tinggi yang jangkung, yang sangat tinggi. Wala bil qasiri al-mutaraddid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak pendek yang terlalu pendek. Kana rab'atan minal qaum. Kana rab'atan minal qaum. Beliau perawakannya adalah sedang. Lam yakun bil ja'dil qatat. Beliau juga tidak berambut ikal yang sangat ikal sekali. Wala bisabti. Beliau juga tidak berambut sangat lurus. Kana ja'dan rajilan. Beliau memiliki rambut yang bergelombang, pertengahan, sebagaimana yang tadi telah disebutkan. Walam yakun bil mutahham. Beliau itu tidak memiliki banyak daging. Maksudnya beliau itu tidak gemuk. Beliau itu tidak gemuk. Wala bil mukalsam. Dan beliau juga tidak mukalsam. Di sini maknanya adalah mudawwarul wajah. Padahal di dalam riwayat lain disebutkan beliau itu tadwir, ya, wajah beliau juga mendekati bulat, ya, bulat wajah beliau, tapi tidak bulat bundar, demikian, ya. Karena sebenarnya hadis ini juga disebutkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Nanti kita akan jelaskan insyaallah ta'ala. Tetapi lafaz-lafaznya diantaranya menguatkan hadis-hadis yang lainnya. Karena lafaz setelahnya menunjukkan wa kana fi wajhihi tadwir. Pada wajahnya itu tadwir, ya. Yakni mendekati bulat lah, seperti itu. Kemudian abyadu musyrab.
kulit beliau adalah putih yang tercampur, yakni sebagaimana telah disebutkan tercampur warna kemerah-merahan. Ad'ajul ainain, kedua matanya adalah ad'aj. Ad'aj yakni kata Imam Tirmizi asyadidu sawadil ain. Asyadidu sawadul ain, yakni sangat hitam warna hitamnya. Jadi mata tersebut ada bulatan hitamnya. Nah, hitamnya tersebut sangat hitam sekali. Ahdabul ashfar, bulu matanya panjang. Jalilul musyash wal katad, persendiannya besar dan bahu beliau juga besar. Ajradu du masrubah, ajradu du masrubah. Beliau ajrad itu di sini disebutkan makna ajrad tidak memiliki banyak bulu. Tidak memiliki banyak bulu. Walaupun juga disebutkan Rasulullah ada di sebagian tempatnya memiliki bulu sebagaimana tadi di antara di antara dada dan pusar beliau, kemudian di lengan beliau juga, kemudian di bahu beliau juga ada disebutkan dalam hadis yang lainnya. Tapi intinya beliau tidak memiliki banyak, tipe orang yang memiliki banyak bulu. Tetapi zu masrubah tadi telah disebutkan. Ada bulu di dada beliau hingga ke pusar. Syasnul kafaini wal qadamain, telapak tangan beliau tebal, kedua telapak tangan beliau juga tebal. Idza masya taqalla'a ka'annama yanhattu fi sababin, jika beliau berjalan maka seolah-olah beliau turun dari tempat yang tinggi, tempat yang landai. Wa idza iltafata ma'a, kalau beliau menoleh maka beliau menoleh semuanya, yakni tidak hanya kepala tetapi juga badan beliau ikut menoleh, karena dalam rangka untuk menghargai seseorang yang sedang beliau lihat. Jadi tidak hanya kepala beliau tetapi seluruh badan beliau juga ikut menuju kepada orang yang diajak bicara. Kemudian baina katifaihi khatamun nubuwah, di antara dua pundak beliau ya, atau bawah pundak beliau ada khatamun nubuwah, ada cap atau stempel kenabian. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan beliau adalah penutup para nabi. Ajwadun nasi sadra, dada beliau adalah dada yang paling lapang karena pemaafnya, santunnya dan lain-lain dari kemuliaan akhlak yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa asdaqun nasi lahjah, perkataan beliau yang paling jujur, orang yang paling jujur perkataannya. Wa alyanuhum arikah, tabiat beliau yang paling lembut, sikap beliau sangat lembut. Wa akramuhum isyrah, cara bergaul beliau yang paling mulia. Man ra'ahu badihatan habah, barang siapa yang melihat beliau pasti dia akan takjub, pasti dia akan terpesona, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kewibawaan yang luar biasa. Ada takut juga tentunya buat musuh-musuhnya. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu, barang siapa yang bersama dengan beliau, kenal dengan beliau, pasti dia akan mencintainya. Yaquluna ituhu, orang yang mensifatinya akan berkata, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah, aku tidak pernah melihat orang yang seperti beliau sebelumnya dan setelahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Di sini ada ya perkataan ataupun penjelasan dari Imam Tirmidzi sendiri mengenai hadis tersebut ya. Tetapi sebagiannya telah kita bahas mengenai rambut beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana rambut beliau itu sedikit ikal ya, tetapi tidak terlalu keriting apalagi gimbal, dan juga tidak terlalu lurus yang terurai. Kemudian terkait dengan tubuh beliau, dikatakan di dalam hadis ini beliau tidaklah mutahham, yakni al-badinu al-katsirul lahmi, tubuh yang memiliki banyak daging. Tubuh yang memiliki banyak daging, yakni gemuk. Rasulullah tidak demikian. Rasulullah tidaklah gemuk. Kemudian terkait dengan ad'aj, mengenai mata, maka maknanya adalah syadidus sawadil ain, bagian mata beliau warna hitamnya tersebut sangat hitam sekali, dan bulu mata beliau juga panjang. Beliau juga memiliki masrubah tadi telah disebutkan ya, dan terkait telapak tangan dan lain-lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita langsung masuk ke hadis yang berikutnya. Kita baca hadis yang ke-9. Ya, hadis ke-8 tidak kita baca karena terlalu panjang sekali. Ini sudah diringkas sebenarnya oleh Imam Tirmidzi, tetapi juga tetap panjang. Jadi kita langsung ke hadis yang ke-9. Kita baca hadisnya. Haddatsana Abu Musa Muhammad ibnul Musanna. Haddatsana Muhammad ibnu Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Simak ibni Harb qala sami'tu Jabir ibn Samurah yaqul. Kata Simak bin Harb, saya pernah mendengar Jabir bin Samurah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali'al fam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki mulut yang lebar. Semoga tidak salah faham ya, nanti kita akan jelaskan. Dhali'al fam, beliau memiliki mulut yang besar, sesuai dengan bentuk kepalanya. Ma'asyiral muslimin, sesuai dengan bentuk kepala. Semoga bisa difahami. Kemudian ashkalal ain, memiliki mata yang ashkal. Nanti kita akan lihat ashkal itu apa ya. Kemudian manhusal aqib, memiliki tumit yang sedikit berdaging ya. Di sini Syu'bah yang mendengar hadis dari Simak, beliau bertanya, qala Syu'bah qultu li Simak ma dhali'ul fam, apa yang dimaksud mulut yang dhali' tadi, mulut yang lebar. Maka di sini Simak berkata, yakni azimul fam, mulut beliau itu lebar, besar, sesuai dengan bentuk kepalanya tentunya. Kemudian Syu'bah berkata lagi, bertanya beliau, ma ashkalul ain, lalu terkait dengan mata yang ashkal itu apa? Maka di sini Simak berkata lagi, tawilu syiqqil ain, yakni besar atau panjang belahan mata beliau. Jadi mata beliau juga lebar. Kemudian Syu'bah bertanya lagi, ma manhusul aqib, kemudian makna dari manhusul aqib, tumit yang manhus itu apa?
Maka di sini Simak berkata, qalilul lahmil aqib. Ada sedikit daging di bagian tumit beliau. Dan ini sesuai tentunya dengan bentuk tubuh beliau yang telah disebutkan. Di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala beliau berkata terkait dengan dhali al-fam, mulut yang besar tersebut, ya. Hadhihi sifah marrat fi hadithihin al-mutaqaddam. Terkait dengan sifat ini, beliau berkata, telah berlalu ada hadis dari Hind yang telah lalu. Ada hadis dari Hind, seorang perawi yang ada di dalam hadis tersebut, dan maknanya adalah anna famahu laisa saghiran dayyiqan. Ini sebagai penjelasnya, semoga kita bisa memahaminya. Maknanya adalah bahwa mulut beliau itu tidaklah saghiran, tidaklah kecil, dayyiqan sempit. Sesuai dengan bentuk kepala. Sekali lagi. Wa innama huwa 'azimun, dan mulut beliau tersebut besar, kama fassarahu Simakun li Syu'bah rahimahumallahu taala. Sebagaimana dijelaskan oleh Simak kepada Syu'bah rahimahumallahu taala. Kemudian terkait dengan ashkalal ain tadi, belahan mata beliau tersebut lebar, maka di sini juga telah disebutkan oleh Simak itu sendiri, yakni belahan mata tersebut lebar. Ada juga penafsiran lainnya makna tersebut ya oleh para pensyarah hadis tersebut, hadis ini maksudnya, yakni maknanya adalah annaha humratun tukhalitu bayadul aini. Ada warna sedikit kemerah-merahan di bagian putihnya mata beliau. Mata ada hitamnya, ada putihnya, dan bagian putihnya tersebut ada sedikit warna kemerah-merahan, dan warna tersebut menambah bentuk kesempurnaan mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Tentunya bukan maknanya warna merah tersebut adalah sebagaimana orang yang sedang marah misalnya, atau mata yang sedang kena debu atau kena asap nih misalnya ya, atau mata yang kena gangguan lah misalnya, atau yang sejenisnya. Bukan demikian maknanya, tetapi mata tersebut adalah mata yang sangat sempurna. Putihnya, sebagian pensyarah menjelaskan putihnya tersebut ada sedikit warna kemerah-merahan, dan itu menambah kesempurnaan mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang tadi kita sebutkan ada yang tertinggal ya, keterangan yang bisa kita berikan terkait bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki stempel kenabian di antara bahu bagian bawah beliau, di antara kedua bahu beliau bagian bawahnya ada stempel kenabian di sana. Dan ini dijelaskan juga di kitab-kitab sebelumnya ataupun penjelasan-penjelasan dari ahli kitab, ulama-ulama mereka. Sebagaimana kita tahu hal tersebut adalah dari kisahnya Salman Al-Farisi, di mana beliau ingin atau tatkala melakukan perjalanan mencari kebenaran, beliau dalam keadaan terlunta-lunta, diusir oleh keluarganya, bahkan sempat menjadi budak, menjadi pembantu tokoh agama, ahli kitab. Dan tatkala beliau berguru kepada ahli kitab tersebut, mereka selalu menjelaskan tentang ciri-ciri nabi terakhir yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni beliau memiliki stempel kenabian. Tatkala beliau sampai di kota Madinah, Salman Al-Farisi
setelah perjalanan panjang beliau tersebut, beliau sampai di sana dan bertemulah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sering dengar kisah ini juga tentunya. Di sana beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang bersama para sahabatnya. Maka di sini Salman Al-Farisi ingin menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan sedekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ciri Nabi terakhir tersebut disebutkan beliau tidak makan dari harta sedekah. Makanan dari hasil sedekah beliau tidak memakannya. Maka Salman berikan makanan tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, ini sedekah dari saya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima dan perintahkan para sahabatnya untuk makan, dan beliau tidak makan. Makanlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Para sahabat makan dan beliau tidak memakannya. Ini tanda yang pertama, kata Salman. Kemudian hari berikutnya beliau datang lagi dan beliau membawa makanan juga, dan beliau katakan, ini hadiah dari saya. Karena ciri Nabi terakhir tersebut, beliau tidak makan sedekah, tetapi beliau mau makan dari hadiah. Beliau katakan ini hadiah, maka beliau makan dari hadiah tersebut dan perintahkan para sahabat juga ikut makan di sana. Nah, dari sana Salman mendapatkan ciri yang kedua atau tanda-tanda kenabian yang kedua, beliau dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah yang terakhir, beliau ingin melihat tanda kenabian tersebut di antara dua pundak beliau atau di bawah bagian pundak beliau. Beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau menggeser-geser tubuhnya, melirik-lirik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin mencari tanda yang dimaksud. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tahu kondisi Salman tersebut, beliau tahu. Akhirnya beliau menyingkap bagian pundak beliau tersebut, dan terlihatlah tanda kenabian atau stempel kenabian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bahwa beliau adalah seorang nabi, disebutkan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Saat itulah tatkala Rasulullah menyingkap, Salman melihat, maka beliau memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak tahan beliau kerinduannya kepada nabi terakhir tersebut, beliau memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya ma'asyiral muslimin, faedah di sana juga, seandainya seseorang ingin mencari kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kisah Salman tersebut, dia mencarinya dengan kejujurannya, maka dia pasti akan mendapatkannya. Dia pasti akan mendapatkannya dengan hati yang bersih. Dengan hati yang bersih. Dengan niat yang jujur, maka dia pasti akan mendapatkan kebenaran tersebut sebagaimana Salman mendapatkannya. Salman dahulunya adalah penyembah api. Bahkan beliau adalah penunggu api yang dibuat oleh ayahnya, oleh keluarganya, karena ayahnya juga seorang tokoh. Ditugaskan untuk menunggu api tersebut, menyembah api. Dan beliau selalu berpikir bahwasanya api bagaimana mungkin disembah oleh manusia. Dan akhirnya beliau mendapatkan kebenaran tersebut. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang ke-10. Haddatsana Hannad ibnu Sari qala haddatsana Abthar ibnu Al-Qasim an Ash'ath yani ibnu Sawar an Abi Ishaq an Jabir ibn Samurah. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhyanin. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam purnama. Dan ini semakna dengan yang diceritakan oleh Bara' bin Azib di hadis sebelumnya.
Di sini Jabir bin Samurah juga melihat kondisi tersebut dan beliau menceritakannya. Kemudian beliau melanjutkan wa alaihi hullatun hamra, dan Rasulullah juga memakai pakaian yang berwarna merah, dan ini sudah dijelaskan. Faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar, lalu saya melihat kepada beliau dan juga melihat kepada rembulan karena waktu itu lagi purnama. Falahu wa indi ahsanu minal qamar, dan ternyata bagiku beliau itu lebih indah daripada rembulan. Di sini Syekh Abdul Razak beliau berkata, syarah hadis ini yakni perkataan dari Jabir bin Samurah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhyanin, pada saat malam purnama. Jadi mananya adalah fi lailatin mudhi'atin kasiri dhoi qamariha, di mana malam tersebut adalah malam yang terang, ya. Malam yang terang, banyak cahaya rembulannya, yakni purnama. Wadzalika hina yakunul badru fi tamami iktimalihi, dan itu terjadi tentunya ketika al-badar, ketika bulan tersebut dalam keadaan sempurna purnamanya. Wa fi tamami husnihi wa jamalihi, dan dalam keadaan sempurna eloknya dan juga indahnya rembulan tersebut. Kemudian di sini Jabir bin Samurah juga menceritakan bahwa Rasulullah memakai kain yang berwarna merah, dan kita sebutkan tentang kain yang warna merah tersebut pada pertemuan sebelum-sebelumnya, bahwasanya di tempat lain Rasulullah melarang memakai warna merah, tetapi di sini Rasulullah memakai warna merah. Para ulama jelaskan bahwasanya merah tersebut apabila dicampur warna lainnya maka itu tidak mengapa. Kemudian di sini Jabir bin Samurah berkata, faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar, saya melihat beliau dan melihat rembulan. Jadi di sini beliau membandingkan mana yang lebih elok antara rembulan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata beliau berkata falahu wa indi ahsanu minal qamari, dan ternyata beliau lebih indah daripada rembulan tersebut, ya. Wajada, beliau dapati anna jamaluhu, bahwa keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqa jamali al-qamari, faqa jamala al-qamari, lebih indah di atas indahnya rembulan, ya. Dan ini disepakati oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita baca hadis berikutnya terkait dengan ciri-ciri fisik dan perawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Sufyan ibnu Waki' qala haddatsana Humaid bin Abdurrahman Ar-Ru'asi an Zuhair an Abi Ishaq qala. Di sini Abu Ishaq berkata, sa'ala rajulun Al-Bara ibn Azibin, seorang laki-laki bertanya kepada Bara bin Azib, akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithla sayf, apakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut seperti pedang? Nanti kita jelaskan ya kenapa pertanyaan seperti ini. Maka Bara bin Azib berkata, ya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tentunya ya di Syama'il, dan juga ada riwayat dari Imam Bukhari radhiyallahu rahimahumullahu taala. Di sini Bara bin Azib tatkala ditanya apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajahnya seperti pedang, maka Bara bin Azib berkata, tidaklah, bal misal qamar, kan tetapi wajah beliau seperti rembulan, ya. Tapi mana yang lebih indah, rembulan dengan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana disebutkan tadi, bahwasanya ternyata lebih indah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mirip seperti rembulan dibandingkan mirip seperti pedang. Maknanya bagaimana? Nih kita lihat. Perkataan mislas saif, seperti pedang, apakah seperti pedang? Yuhtamalu annahu yuridu bihi lama'anas saifi wa bariqahu. Dimungkinkan makna pertanyaan tersebut adalah apakah seperti pedang itu adalah kilatannya dan kilauannya, kilauan pedang dan kilat pedang tersebut karena tajamnya. Apakah demikian berkilaunya gitu. Dan bisa juga maknanya yuhtamalu annahu yuridu bihi tulas saifi wastiqamati. Yuhtamalu annahu yuridu bihi tulas saifi wastiqamatahu. Dimungkinkan juga ya panjangnya pedang tersebut dan lurusnya. Apakah demikian? Ya. Tapi yang lebih mendekati adalah berkilat-kilatnya dan berkilaunya. Karena putihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulit beliau adalah putih yang berkilau, ada campuran warna merahnya sebagaimana telah disebutkan. Tapi di sini Bara' bin Azib berkata, "La, tidak sebagaimana pedang tersebut kilaunya, tetapi mislal qamar, tetapi kilaunya adalah seperti rembulan." Zakara anna wajahahu, di sini Bara' bin Azib menjelaskan, beliau sebutkan bahwasanya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam mislul qamari, adalah seperti rembulan, fi dhiyaihi, cahayanya, wa tala'luihi, ya, kilaunya, wa nurihi, dan juga cahayanya. Dhiya itu sinar, nur cahaya. Jadi sinarnya seperti rembulan, kemudian kilaunya juga seperti rembulan, kemudian cahayanya juga sebagaimana rembulan, ya. Ada ketuduhan di sana. Ada ketuduhan di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika fi istidaratihi, demikian juga mirip bulatnya. Bulatnya rembulan tersebut hampir mirip dengan wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah yang sempurna, ma'asyiral muslimin. Kemudian di sini ada penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan ka'anna sa'ila, seolah-olah orang yang bertanya tersebut aroda, menginginkan, annahu mithlu sayfi fit tuli faradda alaihi al-Bara'. Seolah-olah beliau ingin bertanya apakah seperti pedang tersebut panjangnya, ya. Ini penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Faradda alaihi al-Bara', dan Al-Bara' bin Azib menjelaskan tidak. Beliau membantahnya, bukan sebagaimana pedang, tapi itu adalah sebagaimana qamar, wajah beliau sebagaimana rembulan. Faqala, Bara' bin Azib berkata, masih penjelasan dari Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, bal mithlul qamari ay fit tadwiri, seperti rembulan bulatnya, wa yuhtamalu an yakuna arada mithla sayfi fi al-lam'ani wal-siqali. Jadi bisa dua makna tersebut, ya, apakah panjangnya, pertanyaannya apakah kilatannya, sebagaimana tadi telah disebutkan, ya. Sebagaimana tadi telah disebutkan bahwasanya pertanyaan tersebut apakah terkait dengan panjangnya, maka Rasulullah mirip dengan rembulan, beliau bulat wajahnya sebagaimana rembulan, dan beliau juga berkilau sebagaimana rembulan, tidak sebagaimana pedang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang ke-12. Haddatsana Abu Dawud Al-Masahifi Sulaiman ibnu Salam qala haddatsana An-Nadhr ibnu Shumail an Salih bin Abi Al-Akhdar an Ibni Shihabin
an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha ka'annama sigha min fiddah rajil syar. Rasulullah, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, karena Rasulullah SAW, beliau Rasulullah adalah warna kulitnya putih, abyadha. Dan di sini ada penjelasan dari tatkala Abu Hurairah menjelaskan warna kulit beliau adalah putih, warna kulit Rasulullah putih, maka di sini kita udah tahu bahwasanya putih tersebut bukanlah putih laisa bayadan khalisan, bukanlah putih yang sangat putih, tidak juga kecoklatan, tetapi putih tersebut adalah bayadun musyrabun masyrabun bi syai'in minal humrah, putih yang ada campuran warna kemerah-merahan. Kemudian Abu Hurairah melanjutkan ka'annama sigha min fiddah, seolah-olah seperti fiddah, yakni perak yang dicelup, seperti warna perak. Rajil syar, dan rambut beliau rajil, yakni bergelombang, tidak terlalu keriting dan juga tidak terlalu lurus, ya. Di sini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan perkataan Abu Hurairah ka'annama sigha min fiddah, seperti celupan perak tadi. Dan kita tahu tentunya bagaimana perak tersebut. Al-fiddah, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, al-fiddah ma'rufatun fi lama'aniha wa tala'lu'iha, bagaimana kilatannya dan bagaimana kimilaunya perak tersebut. Fakana liwajhi sallallahu alaihi wasallam wa basyaratihi nurun wa wada'atun wa tala'lu'un mithlu ma huwa sya'nu fil fiddah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajahnya, kulit beliau juga ada cahaya, ada nur, wa wada'atun, ada sinar, wa tala'lu'un, ada kilauan sebagaimana kondisi perak tersebut, sebagaimana kondisi perak. Kemudian Abu Hurairah berkata di sini rajil syar. Maka Syekh Abdul Razak menjelaskan di sini taqaddama anna sya'rahu sallallahu alaihi wasallam lam yakun bil ja'dil qatat, bahwasanya Rasulullah rambutnya tidak keriting, sangat keriting, tidak juga as-sabat, yakni sangat lurus, tetapi di antara keduanya. Kita lanjutkan hadis yang ke-13. Haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala akhbarani Al-Laits ibnu Sa'ad an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Hadis riwayat Imam Muslim dan juga riwayat Imam Tirmidzi dalam Syama'il ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah pernah bersabda, "Urida alayya al-anbiya." Pernah diperlihatkan kepada diriku para nabi. Fa'idha Musa alaihi salamu darbun minar rijali. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, ketika beliau diperlihatkan para nabi, beliau melihat Musa, dan Musa ternyata laki-laki yang pertengahan juga tingginya. Ka'annahu mir rijali Syanu'ah, seolah-olah beliau adalah seorang laki-laki dari Bani Syanu'ah. Wa ra'aitu Isa ibn Maryam, saya juga melihat Isa putranya Maryam. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwah ibn Mas'ud, dan ternyata beliau ini, yakni Isa ibn Maryam, orang yang paling dekat, paling mirip dengannya yang pernah aku lihat adalah Urwah bin Mas'ud. Rasulullah pernah lihat, yakni beliau mirip dengan Urwah bin Mas'ud. Wa ra'aitu Ibrahim, nah ini intinya. Dan saya juga pernah melihat Ibrahim. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum, yakni nafsuhu. Saya melihat Ibrahim dan ternyata beliau orang yang aku lihat
ya Ibrahim tersebut adalah mirip dengan sahabat kalian ini. Sahabat kalian ini yang dimaksud adalah beliau sendiri. Nabi Ibrahim paling mirip dengan beliau salawatullahi wassalamuhu alaihim ajma'in. Wa ra'aitu Jibril, dan saya juga melihat Jibril di sana. Tatkala diperlihatkan tersebut, fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Dihyah. Dan ternyata beliau Jibril tersebut mirip dengan Dihyah. Dihyah adalah salah seorang nabi yang memiliki wajah yang sangat tampan, Dihyah al-Kalbi, dan beliau adalah seorang sahabat yang apabila Jibril turun menyerupai manusia, maka beliau menyerupai Dihyah al-Kalbi ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sepertinya kita tidak perlu terlalu panjang baca syarahnya karena ini jelas bahwa Nabi Ibrahim mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung saja baca hadis yang ke-14. Haddatsana Sufyan ibnu Waki wa Muhammad ibnu Bashar. Qala, keduanya berkata, akhbarana Yazid ibni Harun an Sa'id al-Juraini. Qala sami'tu Abu Tufail yaqulu. Abu Tufail berkata dalam hadis ini, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhil ard ahadun ra'ahu ghairi. Saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada lagi orang yang tersisa, seorang pun di atas permukaan bumi ini yang pernah melihat beliau selain diriku, karena beliau yang terakhir. Kemudian saya bertanya, yakni Sa'id al-Jurairi. Beliau bertanya, sifhuli, coba sifatkan bagaimana Nabi kepada diriku. Karena singkat penjelasan dari At-Tufail ini. Beliau mengatakan kana abyadu malihan muqassadan. Hadis riwayat yang Muslim. Nabi itu beliau putih kulitnya, singkat ya, tapi putihnya sebagaimana telah dijelaskan putih yang ada warna kemerah-merahan. Kemudian malihan di sini adalah beliau itu elok dan indah dalam rupa dan bentuknya, kulitnya dan semuanya elok. Muqassadan, dan beliau itu perawakannya sedang. Perawakannya sedang. Di sini Abu Tufail ini beliau berkata, ya, kita baca syarahnya sedikit insyaallah. Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada yang tersisa di atas permukaan bumi ini seorang pun yang pernah melihat beliau kecuali diriku. Artinya anna jami'as sahabati, bahwasanya seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam qad matu wa lam yabqa illahu, seluruhnya sudah meninggal dunia dan tidak ada yang tersisa kecuali hanya beliau radhiyallahu taala anhu. Haitsu mata sanah mi'ah, tatkala itu di mana beliau ini meninggal di tahun yang ke-100, jadi tahun Hijriyah. Wa qila ba'daha, ada yang mengatakan lebih dari itu. Wa kana akhiru ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam mautan, dan beliau adalah sahabat Nabi terakhir yang meninggal dunia. Wa wasafan Nabi sallallahu alaihi wasallam huna, dan beliau mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini bi salasi sifatin jami'atin. Beliau mensifati dalam hadis ini, mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 3 sifat yang itu mencakup seluruh sifat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama beliau katakan kana abyadha. Kata Syekh Abdul Razak, arafna, kita udah tahu, fi ma taqaddama, pada apa yang telah lalu pembahasannya. Makna al-bayad, makna putih tersebut mengenai sifat fi wasfihi, mengenai sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putihnya sekali lagi dan berkali-kali lagi, putihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam putih dengan sedikit warna
kemerah-merahan. Itu harus kita ingat ya. Ini terkait dengan orang yang seharusnya paling kita cintai. Putih yang sedikit ada warna kemerah-merahan. Kemudian sifat yang kedua disebutkan di sini oleh Abu Tufail, beliau itu malihan. Rasulullah itu malihan. Malihan itu dari kata al-malahah. Wahia al-jamalu wal husnu fi hayatihi. Beliau itu indah dan elok bentuknya, rupanya seluruhnya elok. Bahkan tadi telah disebutkan seandainya dibandingkan dengan rembulan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih indah daripada rembulan, sebagaimana sahabat lain mensifatinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini adalah al-jamalu wal husnu fi hayati, dari bentuknya, posturnya, perawakannya. Wa sifatihi, sifat beliau juga indah. Wa basyarah, kulit beliau juga indah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sifat terakhir yang disebutkan oleh beliau itu muqassadan. Muqassadan artinya pertengahan. Al-muqassad bermakna al-wasat, pertengahan. Wasaton min haitsu tulu, pertengahan dari sifat tinggi. Rasul tinggi jelas tentunya. Rasulullah tinggi, tapi tidak terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi, tidak jangkung sebagaimana orang-orang yang jangkung. Wa wasaton min haitsu launal basyarah, dan beliau itu pertengahan juga warna kulitnya. Warna kulit beliau putih, warna kulit yang indah, putih, ada campur warna kemerah-merahan. Wa wasaton min haitsu al-jismu, dan beliau jasmani beliau, tubuh beliau juga pertengahan. Wa wasaton min haitsu sya'ru, dan juga rambut beliau juga pertengahan, rambutnya bergelombang. Pertengahan antara keriting dan lurus. Beliau bergelombang tapi tidak terlalu keriting. Jadi kalau misalnya ada sebagian orang yang katanya menyimpan rambut tersebut, ya, bisa jadi iya, tapi bisa jadi juga tidak. Seandainya ada ya rambut bergelombang, satunya beda lagi, kok bisa rambut Nabi bisa berbeda seperti itu, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita baca hadis yang terakhir. Tapi masalahnya hadis tersebut hadis yang di sana riwayatnya ada Abdul Aziz bin Abi Sabit Az-Zuhri, di mana hadis tersebut adalah beliau matrukul hadis, hadisnya ditinggalkan. Sepertinya tidak perlu kita baca, tapi ada tanbih, ya, ada peringatan di sini yang perlu kita baca sepertinya. Peringatan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Tanbih, ada peringatan di sini. Wasfun Nabi sallallahu alaihi wasallam biru'yatin nuri baina sanayahu. Setelah beliau sebutkan ada hadis yang tidak jadi kita baca ini, ya, yang tidak kita baca. Ini ada peringatan, langsung ke sana saja. Peringatan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan adanya cahaya di antara dua gigi Nabi, gigi sunai, dua gigi seri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada cahaya. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh seseorang yang hadis tersebut hadisnya ditinggalkan. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam mithlul qamari. Nah, ini ada hadisnya sudah kita baca, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti rembulan. Fil lama'ani, di dalam kilauan beliau, berkilaunya wajah beliau sallallahu alaihi wasallam, kulitnya juga. Wa nahwi dzalik, dan yang sejenisnya,
tentang apa yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, penjelasan terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad yukhti'u ba'du man kataba fi sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang ada orang yang salah atau sebagian orang yang menulis tentang Nabi tersebut dia salah di dalam mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaj'alunahu nuran hissiyan. Maka mereka mensifatinya dengan cahaya yang sesungguhnya, dengan cahaya hissi yang sesungguhnya, bimakna annahu yudhi'u ma haulahu, dengan makna bahwasanya beliau itu menyinari sekelilingnya. Ya, ini kesalahan. Sebagian orang mensifatinya dengan hissi, dengan cahaya yang sesungguhnya. Warubbama, terkadang juga qala ba'duhum, sebagian mereka fi wasfihi, di dalam mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi annahu lam yakun lahu zillun, bahwasanya Nabi itu tidak memiliki bayang-bayang, bi itibari hadzan nuri nuran hissiyan, di mana beliau memiliki cahaya yang hissi tadi, cahaya yang sesungguhnya, dan ini adalah kesalahan. Dikatakan Nabi itu tidak memiliki bayang-bayang karena dirinya sendiri sudah memiliki cahaya. Ya. Ini adalah fahadza fahmun khati'un, dan ini adalah pemahaman yang salah, yang keliru. Kenapa? Karena kita juga melihat hadis yang lainnya. Wa qad jaa'a fi ahaditsa katsiratin, dan sungguh telah ada hadis-hadis yang banyak, ma yadullu ala khata'i hadzal fahmi, yang menunjukkan kesalahan pemahaman ini. Di antaranya famin dzalika qissatu Aisyah radhiyallahu taala anha. Di antaranya adalah kisahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firashi. Saya, Aisyah berkata, bercerita beliau, saya pernah kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu malam. Kata Aisyah, kehilangan beliau tidak ada di tempat tidurnya. Ini giliran malam beliau radhiyallahu taala anha. Ada bersama beliau harusnya, tapi malam itu kok hilang, enggak ada. Rasulullah hilang. Fal tamastuhu, lalu saya meraba-rabanya. Saya meraba-raba. Fawaqatu yadi, dan saya mendapatkan atau menyentuhkan tangan saya ala batni qadamaihi, di bagian bawah kedua telapak beliau. Ternyata kondisinya beliau sedang bersujud. Jadi diraba-raba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Aisyah tersebut. Yang teraba adalah bagian bawahnya dari telapak Nabi, dua telapak Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fil masjid, dan ternyata beliau sedang berada di dalam masjid melaksanakan sholat tentunya. Wa huwa mansubatani, dan kedua telapak tangan Rasulullah, kedua telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut dalam keadaan berdiri tegak. Karena beliau kondisinya sedang sujud, dan beliau waktu itu mengucapkan Allahumma a'udzu biridhaka, ya Allah saya berlindung kepadamu, saya minta perlindungan kepadamu dengan keridhaanmu, minta perlindungan kepadamu dari kemurkaanmu. Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik, saya mohon perlindungan kemurkaanmu dengan ridhamu. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik, dan minta perlindungan dari hukumanmu dengan ampunanmu. Wa a'udzubika minka, aku berlindung kepadamu, la usi sana'an 'alaik, saya tidak bisa memujimu. Engkaulah yang la usi sana'an 'alaik, saya tidak bisa memuji sebagaimana yang seharusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala maha terpuji. Anta kama asnaita 'ala nafsik, engkau adalah sebagaimana yang engkau memuji dirimu sendiri. yakni Allah Subhanahu wa taala maha terpuji. Di sini dari hadis ini berkata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala menjelaskan, falau kana nuru, seandainya ada cahaya. Tadi kita sebutkan tentang kesalahan pemahaman.
Orang-orang yang menganggap Rasulullah memiliki cahaya yang bersinar, bukan maknawi tetapi hissi, bisa dilihat langsung. Ini adalah kesalahan. Falau kana nuru kama fahima haula, sebagaimana cahaya tersebut sebagaimana yang difahami oleh mereka yang salah. Lamma ihtajat Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Aisyah tidak membutuhkan indama dakhalatil masjida, tatkala beliau masuk ke dalam masjid tersebut, tabhathu anhu. Tentu Aisyah tidak membutuhkan meraba-raba, tetapi beliau bisa langsung melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini jelas ya. Di mana beliau antamshi fil zulmati, ternyata beliau itu berjalan di kegelapan, tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatalammasu biyadiha, dan beliau meraba-raba dengan tangannya, ila an waqa'at, hingga menyentuh ala batni qadamihi sallallahu alaihi wasallam, hingga menyentuh bagian bawah telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sajid, dan Rasulullah waktu itu sedang sujud. Fa hadzal hadis wa amsalu katsir. Hadis yang seperti ini, hadis riwayat Muslim dan juga yang lainnya tuh banyak ya. Yubayyinu khata'a man fahima minal ahadits allati warada fiha dzikri nurihi warada fiha dzikra nurihi annahu nurun hissiyun yudhi'u ma haulahu. Ya, dan ini ada kesalahan. Nah, hadis seperti ini banyak yang menjelaskan kesalahan pemahaman orang-orang yang memahami hadis-hadis tentang bahwasanya Nabi itu memiliki cahaya. Ya, sebagaimana tadi disebutkan Rasulullah seperti rembulan, tapi cahaya tersebut adalah maknawi, bukan hissi, sebagaimana kesalahpahaman yang dialami oleh sebagian orang di dalam permasalahan ini. Semoga kita juga bisa memahaminya dengan benar, memahaminya dengan baik, dan menambah kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sampai di sini pembahasan terkait dengan ciri fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perawakan beliau Salawatullahi Wasallamu Alaihi. Semoga ini bermanfaat, dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kesalahan maka itu adalah dari saya pribadi, dan saya mohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Taala. Demikian, semoga manfaat, semoga menjadi amal soleh. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pengumuman sedikit dari panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.